Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran DPK, Dasar Program Keahlian ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kali ini kita akan membahas tentang bahan tanam. Bahan tanam atau benih tanaman itu adalah hasil perkembangbiakan baik secara generatif maupun vegetatif yang akan digunakan untuk memperbanyak tanaman atau untuk usaha tani. Jadi benih tanaman ini bisa berupa vegetatif, bisa generatif, intinya yaitu untuk memperbanyak tanaman. Perbanyakan tanaman tadi dari benih tanaman itu terdiri dari vegetatif maupun generatif. Sekarang kita bahas tentang bahan tanam generatif. Bahan tanam generatif itu adalah bahan tanam yang berasal dari biji. Biji diperoleh dari merupakan individu baru yang kenapa terjadi adanya biji, adanya peleburan atau perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Di situ terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi bahan tanam dari hasil perkembangbiakan generatif itu adalah biji atau secara kawin. Coba perhatikan bahan tanam generatif, dilihat di gambar itu dari biji cabai, dari biji tomat, kemudian tumbuh tanaman baru, kemudian tanaman yang lebih besar lagi di dalam polybag, nanti kurang lebih daunnya sudah 3-4 baru tanaman bisa dipindah ke polybag yang lebih besar lagi atau ke lahan pertanian. Sekarang kita bahas tentang bahan tanam yang berasal dari vegetatif. Bahan tanam vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu bahan tanam vegetatif alami dan bahan tanam vegetatif buatan. Bahan tanam vegetatif alami itu secara alamiah tanaman itu akan bisa diperbanyak sendiri tanpa bantuan oleh manusia. Sedangkan bahan tanam vegetatif buatan tentunya yang dibuat oleh kita manusia. Bahan tanam vegetatif alami contohnya tunas, umbi, geragih, rizoma. Keempat dari jenis pembiakan ini, keempat-empatnya tunas, umbi, geragih, rizoma itu dengan sendirinya tanaman membentuk tunas, kemudian tanaman punya umbi bisa untuk perbanyakan, kemudian geragih contohnya atau stolon pada tanaman stroberi, geragihnya atau stolonnya langsung kita bisa ditanam, kemudian rizoma atau akar tinggal contohnya pada jahe, kunyit itu langsung jahenya, kunyitnya bisa ditanam sebagai tanaman baru. Bahan tanam vegetatif buatan tentunya perlu campur tangan manusia atau kita, contohnya stek, cangkok, okulasi, sambung. Tanaman tidak bisa dengan sendirinya mencetekkan dirinya. Tanaman tidak bisa mencangkok dirinya, tetapi kesemuanya stek, cangkok, okulasi, sambung semuanya perlu campur tangan dari kita manusia. Berikut kami tampilkan bahan tanam vegetatif buatan. Contohnya gambar di bawah ini adalah singkong, tinggal dipotong-potong batangnya, kemudian kita tanam, maka akan tumbuh tanaman baru. Yang berikutnya ini adalah contoh dari kegiatan sambung atau menyambung atau grafting. Kemudian ini yang sudah tumbuh dari tanaman yang kita stek menjadi tanaman baru. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pembiakan tanaman atau tentang bahan tanaman, di mana bahan tanaman terdiri dari bahan tanaman vegetatif maupun bahan tanaman generatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.